Teman-teman Wahabi yang selama ini enggan atau tidak mau jika disebut mujassim atau mujassimah, orang yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala menganggap Allah itu materi berjisim tersusun dari beberapa susunan. Yuk kita dengarkan ini penjelasan Pak Doktormu. Tambahan, ada ketambahan sampai Rabbul Izza wal Jalal, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan maha mulia, meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging, dan berkata, neraka mengeluarkan suara qattun qattun wa bi'izzatika, cukuplah dengan kemahamuliaan. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki, berarti ada sifat fisiknya Allah. Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin Allahumma amin. Orang Wahabi yang menyatakan Allah punya wajah secara hakikat, tangan secara hakikat, kaki secara hakikat, mata secara hakikat, jika disebut sebagai mujassimah, orang yang menjisimkan menganggap Allah Subhanahu wa taala materi yang tersusun dari beberapa susunan, mereka tidak mau. Bahkan yang disebut mujassim adalah kami, karena yang di pikiran kami para Asy'ariyah itu adalah Allah berbentuk seperti manusia, berbentuk fisik. Mereka tidak mau, bahkan memutarbalikkan fakta ini. Yang dianggap menjisimkan Allah Subhanahu wa taala adalah golongan Asy'ariyah. Oke, kita buktikan. Tadi Pak Khalidmu, Pak Doktor kalian ini sudah menjelaskan bahwa saksi bahasan ketika menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan kakinya ke dalam neraka sehingga neraka ini berkerut sebagaimana berkerutnya daging. Nah, saksi bahasannya kata Pak Doktor Khalid Basalamah, sifat fisiknya Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah punya fisik. Paham? Ini penjelasan doktermu yang mengakui secara tidak langsung bahwa beliau adalah mujassim, menganggap jisim bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan akidah dengan Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah dengan sifat wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa taala, ini Allah tidak seperti makhluknya. Satunya Allah satu, tidak munqasim, tidak terbagi, tidak murakkab. Karena wahdaniyat ini dalam keyakinan Asy'ariyah, di tauhid Asy'ariyah meniadakan al-kumumul khamsah, kam yang 5. Kam ini adalah susunan. Ada kam muttasil fi dzat, munfasil fi dzat, muttasil fi sifat, munfasil fi sifat, munfasil fil af'al. Inilah yang ditiadakan oleh sifat-sifat wahdaniyat. Yang ditiadakan muttasil fi dzat, zatnya Allah Subhanahu wa taala tersusun dari beberapa susunan. Sebagaimana kita ini Quran satu. Tapi ini hanya dibilang, makanya disebut adat. Adat dibilang satu, padahal bukan satu. Saya satu. Ini cuman dibilang satu, padahal saya itu tersusun, terdiri dari beberapa rangkaian, beberapa susunan, bahkan jutaan susunan. Ini namanya muttasil fi dzat. Ini yang ditiadakan oleh Asy'ariyah. Yang kedua, munfasil fi dzat. Ada zat lain yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan dua misalnya yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditiadakan dengan sifat wahdaniyat. Terus, kam yang ketiga adalah munfasil, kam muttasil fi sifat. Sifatnya Allah hanya satu. Beda dengan kita. Allah tahunya dengan ini, dengan ini, dengan ini. Semuanya ini dengan satu ilmu. Itu namanya muttasil fi sifat. Munfasil fi sifat juga ditiadakan oleh sifat wahdaniyat ini. Ada orang lain, ada zat lain yang punya sifat seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah munfasil fil af'al. Ini yang ditiadakan oleh sifat wahdaniyat.
ada pekerjaan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sejatinya yang punya pekerjaan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saya bicara seperti ini itu adalah Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan semua pekerjaan yang kalian kerjakan. Nah, kami yang lima, susunan yang lima ini disebut dengan al-kumumul khamsah. Ini ditiadakan dengan sifat wahdaniyat. Ini menurut keyakinan kami Asy'ariyah. Tapi Pak Doktormu tadi sudah menjelaskan. Dia mengakui bahwa dirinya menganggap Allah Subhanahu wa taala itu berfisik, sifat fisik. Apa fisik bahasa Arabnya itu? Jismun, ya, menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usahlah sekalian itu malu-malu untuk disebut seorang mujassim. Akui saja. Anda menyebut kami itu Asy'ariyah, kami bangga. Anda menyebut kami itu Syafi'iyah, kami bangga. Kalian disebut Wahabi tidak mau, disebut Mujassiman tidak mau, tapi mengakui bahwa kalian itu, bahwa Pak Dokter itu menjisimkan, menganggap fisik Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pembahasan beliau di awal. Semoga Anda bisa paham. Dan ini memang diperkuat dengan keyakinan atau penjelasan dari Syekh Ibnu Taimiyah. Silakan baca sendiri ini. Ini sudah saya buat status. Sudah saya buat status di FB saya. Penjelasan Ibnu Taimiyah ini. Di sini jelas Ibnu Taimiyah itu menolak orang yang mentiadakan tarkib susunan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baca ya Pak Dokter, ini Pak Dokter, baca sendiri Pak Dokter, sama dengan Anda Pak Dokter. Ini khawatir orang Wahabi salah paham. Apa sih yang dimaksud dengan Allah itu satu sifat? Yang dimaksud dengan kam muttasil fis sifat yang ditiadakan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat wahdaniyat ini. Artinya, yang dimaksud dengan kam muttasil fis sifat, sifatnya Allah itu satu, maksudnya Allah itu ilmunya satu, kudratnya satu, tidak ada dua kudrat, tidak ada dua ilmu dan lain-lain. Beda dengan Anda, beda dengan kita, beda dengan yang makhluk, beda dengan hawadis. Anda untuk tahu komputer tidak bisa hanya punya pengertian, punya ilmu nahu dan sorob, tidak bisa. Mau baca kitab kita ya tidak bisa dengan mengandalkan ilmu komputer, harus dengan ilmu ini. Banyak ilmu kalau manusia ini. Oke? Sudah paham? Kalau masih belum paham, baik. Ayo kita live, saya jelaskan, Anda dengarkan saja. Saya jelaskan, ya. Dan untuk Pak Dr. Khalid Basalamah, ini gimana maksud Anda? Anda tidak mau disebut sebagai mujassimah yang memfisikkan Allah Subhanahu wa taala, tapi Anda sendiri menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfisik, Pak Dokter. Silakan Pak Dokter, gimana itu?